Cynthia adalah seorang janda yang memiliki 3 orang anak. Bu, ibu bapak kemana bu? Kok gak pulang-pulang sih? Diko kangen tahu. Ya Bu, Denny juga kangen sama Bapak. Katanya Bapak cuma pergi sebentar. Kok ini lama banget sampai berbulan-bulan? Dina juga kangen Bu. Dina pengen deh digendong sama Bapak. Ya ampun, kalian tuh ya lagi-lagi berisik terus kerjaannya. Denger ya, Bapak kalian itu udah gak mau ketemu sama kalian lagi. Makanya dia gak pulang-pulang. Gak mungkin lah bu, masa seorang bapak gak mau ketemu sama anak-anaknya? Bener tuh Bu, apa kata Kak Diko. Ibu gak boleh bohong loh. Dina, Kak Diko, dan Kak Doni bukan anak nakal. Jadi mana mungkin Bapak gak mau ketemu sama kita. Kalian ini ya, sama ibu sendiri kok gak percaya sih. Ibu gak bohong, emang faktanya gitu kok. Bapak kalian itu udah gak mau ketemu sama kita lagi. Soalnya bapak kalian itu udah punya istri dan anak baru. Ibu kok jahat banget sih bilang gitu. Gak mungkin lah Bapak setega itu. Doni, Kak Diko, sama Dina gak akan percaya sama omongan ibu itu. Dina setuju banget apa yang dibilang sama Kak Doni. Ibu tuh aneh banget sih ngomong kayak gitu. Masa gak ngerti perasaan anak-anaknya sendiri? Don, Jin, kalian gak boleh ngomong gitu ke ibu. Ibu itu kan orang yang udah melahirkan kita ke dunia ini. Jadi jangan sampai kita itu buat ibu sakit hati karena omongan kita. Tuh, dengerin. Kalian ini mau jadi anak durhaka apa ya? Heran deh, udah dikasih makan dan diurusin kok malah ngelunjak. Diko, kamu itu ya sebagai anak pertama, omongin tuh adik-adik kamu itu. Jangan malah ngajarinnya gak bener. Kalian itu ya masih kecil, gak usah kebanyakan komentar. Kalian tuh diem aja kalau kalian tuh belum tahu apa-apa. Udah, mendingan ya kalian tuh siap-siap ke sekolah. Tapi karena kalian tadi udah berani ngelawan ibu, jadi hari ini kalian jalan kaki aja sana berangkat ke sekolahnya. Loh bu, tapi kan jarak sekolah kita itu jauh. Kalau jalan kaki kita pasti kecapean bu. Maafin kita ya bu, ibu boleh hukum apapun, tapi please anterin kita ke sekolah ya bu. Gak mau. Salah sendiri kalian udah berani-beraninya ngelawan ibu sendiri. Dah, ibu mau berangkat kerja dulu. Kak Doni, Kak Diko, ini beneran apa? Kita berangkat sekolahnya jalan kaki. Kan jauh banget kak. Nanti kalau kaki kita sakit gimana coba? Gimana nih Kak Diko? Udah kalian jangan panik ya. Kita kan masih bisa naik angkot. Kebetulan kakak masih ada uang tabungan kok buat bayar biaya naik angkotnya. Ih, tapi kan angkot itu bau dan sempit. Panas juga lagi. Dina gak mau kalau berangkat ke sekolahnya naik angkot. Mending Dina gak usah sekolah aja. Dina, kamu gak boleh gitu. Kasihan loh itu Kak Diko harus ngurusin kita berdua. Ya udah kalau kamu emang gak mau sekolah, ya udah Kak Diko, itu si Dina jangan diurusin lagi aja. Dina emang anak nakal. Maafin Dina gak bermaksud jadi anak nakal. Ya udah, Dina mau deh naik angkot. Nah gitu dong. Ya udah yuk, kita harus cepet-cepet siap-siap. Keburu nanti angkotnya udah lewat. Sementara itu, ya ampun, tadi anak-anak tuh nyebelin banget sih. Dikira jadi seorang ibu enak apa ya? Mereka tuh jadi anak bisanya komentar aja. Capek banget deh harus ngurusin 3 anak sendirian. Mana mantan suami gak ada peduli-pedulinya sama sekali. Setidaknya tuh ya ikut ngurusin gitu walaupun udah cerai. Ini sama sekali gak mau ngurusin. Udahlah ngasih uang bulanan dikit banget. Dikira kebutuhan buat 3 anak itu sedikit apa ya? Aku udah gak bisa ngapa-ngapain tapi ini. Pengen deh aku bisa dapat suami yang bertanggung jawab dan ikut ngurusin anak-anak. Tapi siapa coba yang mau nikahin janda anak 3 kayak aku? Tapi untungnya orang-orang tuh pada percaya kalau aku ini belum nikah dan punya anak. Hahaha. Jadi setidaknya aku masih bisa buat cari pacar lah. Cynthia, kamu kenapa sih? Kok kelihatan bahagia banget? Farhan, enggak juga kok. Ini cuma lagi inget hal lucu aja. Walah, jadi gitu toh. Kirain kamu lagi ada kabar bahagia. Ya ampun, si Farhan kok makin hari makin ganteng aja ya. Kapan ya aku bisa pacaran sama dia? Dia mah gak nembak-nembak. Padahal kan kita udah PDKT-an. Sin, kok kamu malah ngelamun sih? Ya ampun, sorry. Hehehe. Han, kamu nanti abis pulang kerja sibuk nggak? Sebenarnya ada yang harus aku urus.
Emangnya kenapa? Kamu kok mau ngajak jalan-jalan ya? Kamu mau ngajak jalan-jalan ya? Enggak kok. Aku cuma nanya doang. Tuh kan, nyebelin banget sih nih orang. Walah, kirain kamu nanya begitu, mau ngajak jalan-jalan. Waktu kita kan sudah lama dekat. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ini serius kamu nembak aku di kantor dengan keadaan begini? Ya ampun, gak romantis banget sih. Ya maaf, soalnya aku lagi banyak kerjaan. Jadi gak bisa ngajak kamu jalan dan ke tempat yang romantis. Jadi ya aku tembak di sini aja deh. Iya sih, tapi ya nggak pas waktu kerja gini juga, Farhan. Ya gimana, aku udah gak tahan pengen nembak kamu soalnya. Batuwe kamu mau kan jadi pacar aku? Aku udah suka banget loh sama kamu. Ya maulah, orang aku juga sebenarnya nungguin kamu nembak selama ini. Wah, syukurlah kalau kamu mau. Berarti sekarang kita udah resmi pacaran kan? Iya Farhan, kamu nih kayak anak kecil aja deh. Mana ada aku kayak anak kecil. Tapi aku boleh gak nanya sesuatu sama kamu? Boleh, emangnya kamu mau nanya apa? Jadi gini Sin, aku tuh denger gosip kalau kamu tuh sebenarnya janda yang udah punya anak 3. Itu gak bener kan? Loh, kamu denger gosip kayak gitu dari mana sih? Fitnah itu. Aku loh sama sekali belum pernah nikah. Masa iya tiba-tiba jadi janda anak 3? Ya aku dengar dari beberapa karyawan kantor sih. Kamu jangan percaya, itu gak bener kok. Kamu lihat aja tampilanku. Emangnya kelihatan aku tuh janda beranak 3 gitu? Ya enggak sih. Maaf ya, aku meragukannya. Soalnya aku cuma penasaran aja gitu sama gosip yang beredar. Sialan, siapa sih yang bocorin kalau aku tuh udah punya anak 3? Pokoknya si Farhan gak boleh sampai tahu. Nanti bisa gawat. Udah, kamu tenang aja ya. Aku tuh masih belum pernah nikah kok. Kan nanti nikahnya sama kamu. Sore harinya. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya ibu pulang juga. Bu, masakin dong buat Diko dan adik-adik yang lainnya. Soalnya kita belum makan dari tadi siang. Diko, kamu tuh gak lihat apa? Ibu loh baru aja pulang kerja. Masa disuruh masak? Ibu capek tahu nggak? Udah nih, ibu kasih uang beli makanan sana di warteg. Tapi ingat, jangan beli yang mahal-mahal. Ya, beli makan di warteg lagi ya. Padahal Diko sama adik-adik pengen banget loh Bu makan masakan ibu. Nggak usah mulai lagi deh. Kamu mau ibu marah? Orang lagi capek-capeknya ini loh. Pulang kerja malah bikin emosi. Maaf Bu, Diko nggak bermaksud bikin ibu emosi. Ya udah kalau gitu Diko beli makanan dulu di warteg ya. Bentar-bentar. Si Dina sama si Doni kemana? Kok nggak kelihatan batang hidungnya? Si Dina sama Doni lagi tidur. Kayaknya mereka kecapean deh. Karena tadi naik angkot pas berangkat sekolah. Nah, itu kalian bisa naik angkot untuk berangkat ke sekolah. Ngapain coba ibu repot-repot selama ini nganterin kalian ke sekolah? Ya emang bisa Bu. Tapi Diko kasihan melihat Dina sama Doni berdesakan di angkot. Apalagi kan kita masih kecil. Diko, justru ya, karena kalian masih kecil itu harus dibiasain hidup mandiri. Jangan apa-apa ibu terus. Tapi Bu, udah gak ada tapi-tapian. Udah sana beli makanan di warteg buat makan kamu sama adik-adik kamu. Malam harinya. Bu, Dina boleh ndak malam ini tidur sama ibu? Gak boleh. Ngapain sih kamu pakai acara mau tidur sama ibu? Udah, kamu tuh tidur aja di kamar kamu sana. Tapi Bu, Dina kangen tidur sama ibu. Dina kan juga emang masih kecil Bu. Jadi seharusnya wajar gak sih tidur sama ibu? Ibu bilang enggak ya enggak. Udah gak usah ngeyel. Sana tidur aja di kamar kamu. Gak mau ibu. Dina mau tidur sama ibu. Please ya, malam ini aja. Ya ampun, kamu nih jadi anak ngeyel banget sih. Diko. Ya Bu, ada apa? Ini bawa adik kamu tidur di kamarnya. Masa dia mau tidur sama ibu sih? Kamu tuh ya harusnya ngurusin adik kamu. Jangan malah asik sendiri. Ibu tuh capek loh seharian kerja. Jangan diganggu dong. Ya Bu, Din, yuk kakak anterin kamu ke kamar. Kamu gak boleh ganggu ibu. Ibu tuh capek loh seharian kerja. Gak mau kak. Pokoknya aku tuh mau tidur sama ibu. Aku kangen loh kak tidur sama ibu. Ya kakak tahu, tapi kamu juga harus mengerti keadaan ibu yang seharian capek kerja. Jangan kau mikirin ego kamu sendiri. Yuk kakak anterin ke kamar kamu. Nanti kakak bacain dongeng deh sampai kamu tidur. Bener ya kak? Bacain sampai Dina tidur. Nanti Dina belum tidur kakak udah pergi.
Enggak kok, tenang aja. Yuk kita ke kamar kamu, kakak bacain dongeng sampai kamu benar-benar tidur ya. Ya udah deh, yuk. Pergi juga tuh anak-anak. Mau istirahat aja kok susah banget sih. Si Farhan nelpon nih. Halo, kamu tumben banget nelpon malam-malam gini, Han? Loh, emangnya aku nggak boleh gitu nelpon pacar aku sendiri? Ya boleh dong. Kamu lagi kangen ya sama aku. Padahal tadi di kantor kita udah ketemu loh. Iya nih, aku udah kangen banget sama kamu. Ya walaupun tadi di kantor udah ketemu, tapi kan aku ngerasa pengen ketemu dan dengar suara kamu terus. Kamu mah bisa aja deh. Sekarang kamu udah jago banget ya ngegombal. Siapa sih yang ngajarin? Mana ada aku ngegombal. Aku kan cuma bilang apa adanya. Btw, kamu udah mau tidur apa? Sebenarnya aku tuh tadi udah mau tidur. Cuma karena kamu telepon jadinya ngantuknya hilang deh. Yang bener nih, jadi kamu udah ngantuk apa belum? Kalau ditelepon kamu mah ngantuknya jadi hilang, Han. Tiba-tiba, Bu, Ibu, si Dina badannya panas. Loh Sin, itu kok ada suara yang manggil-manggil ibu sih? Itu manggil kamu atau gimana? Itu anak tetangga. Biasalah, dia tuh kan deket sama aku jadi sampai manggil ibu gitu. Walah, jadi gitu toh. Iya nih, kalau gitu tunggu bentar ya, aku samperin dulu tuh anak. Ya udah ya. Loh kenapa harus dibisuin sih sama si Cynthia? Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak dibisuin. Ada apa Doni? Kamu tuh manggil-manggil ibu malam-malam gini? Nggak ada kerjaan banget sih. Bu, si Dina badannya panas Bu. Tadi kan Diko udah coba ngompres, tapi badannya tetap panas. Ya ampun, ada aja gebrakan kalian ini. Nih, beli obat pereda panas di warung sana. Loh, Bu, bukannya seharusnya lebih baik si Dina dibawa ke rumah sakit ya? Kalau cuma diobatin pakai obat warung, emangnya bakal bisa sembuh, Bu? Kamu kira bawa Dina ke rumah sakit itu nggak pakai uang apa? Ibu tuh lagi nabung sekarang, jadi nggak bisa asal ngeluarin uang buat hal yang kurang nggak penting. Tapi Bu, kalau keadaan si Dina makin parah gimana? Udah, kamu tenang aja. Setelah minum obat dari warung juga bakal sembuh kok. Halo Farhan, maaf ya agak lama. Soalnya tadi anak tetanggaku minta beliin jajan gitu. Walah ya, tapi emang orang tuanya nggak nyariin gitu. Kalau dia itu main ke rumah kamu malam-malam gini. Enggak kok, tenang aja. Dia tuh udah biasa main di sini. Apalagi rumahku sama rumah tetanggaku itu deket banget, kayak hampir dempet gitu. Jadi gitu ya, pantesan aja anak tetangga kamu itu sampai deket banget sama kamu. Tapi ibunya itu nggak marah gitu kalau anaknya manggil kamu dengan sebutan ibu. Enggak kok. Orang sebenarnya ya, ibunya itu udah meninggal. Jadinya ya anak tetanggaku itu kayak kangen gitu dengan sosok ibu. Makanya dia sampai manggil aku dengan sebutan ibu. Jadi gitu ceritanya. Maaf ya, aku tadi jadi sempat overthinking. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh loh keseringan overthinking, apalagi mikirin yang aneh-aneh. Ya maaf ya. Besok kan libur nih, kita jalan yuk. Wah, ini beneran apa kamu ngajak jalan? Bukannya katanya kamu lagi sibuk ya? Iya sih, cuma kan aku pengen gitu full seharian jalan sama kamu, apalagi kita kan baru jadian. Nah gitu dong, kamu tuh emang seharusnya ngeluangin waktu buat aku. Nah makanya nih aku kan udah meluangkan waktu. Besok kita jalan ya. Oke deh, siap. Aku udah ngantuk banget nih, tidur yuk. Iya nih, aku juga udah ngantuk. Kalau gitu aku tutup dulu ya teleponnya. Good night, semoga mimpi indah. Keesokan paginya, Loh, ibu mau pergi kemana? Bukannya hari ini ibu lagi libur kerja ya? Ibu lagi ada janji sama orang. Udah, kamu tuh gak usah kebanyakan nanya. Anak kecil juga. Bu, jangan pergilah Bu, keadaan Dina makin memburuk Bu. Panasnya dari tadi malam gak mau turun. Kok bisa sih? Kan semalam ibu udah ngasih uang ke Doni buat beli obat di warung. Jangan-jangan Doni gak beliin obat itu ya? Udah kok Bu, Diko udah beliin obat semalam. Cuma habis minum obat itu bukannya sembuh tapi malah makin parah Bu. Soalnya kan itu cuma obat warung Bu, jadi gak menjamin. Gak menjamin gimana sih? Kamu nih aneh-aneh aja. Orang ibu loh, dulu kalau sakit ya minumnya obat warung. Nyatanya sembuh dan masih sehat sampai sekarang. Si Dina paling cuma pura-pura doang itu sakitnya. Astagfirullahaladzim, ibu kok tega banget ngomong kayak gitu sih? Orang badan Dina aja panas banget. Mana mungkin dia itu pura-pura sih Bu? Allah, paling dibuat-buat.
Udah nih, ibu kasih uang lagi, beli obat pereda panas lagi sana di warung. Bu, kan Diko udah bilang kalau obat warung itu nggak menjamin, apalagi semalam kan udah diminumin obat warung. Diko mohon Bu, bawa Dina ke rumah sakit ya. Diko khawatir banget Dina nanti kenapa-kenapa. Enak aja mau asal dibawa ke rumah sakit. Nggak usah. Ngabis-ngabisin uang aja. Udah nih ambil uangnya, beli obat pereda panas di warung lagi sana. Ibu berangkat dulu kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, ibu kok setega dan sejahat itu ya. Padahal Dina lagi sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Duh, aku harus gimana ya? Gimana Kak, ibu mau nggak bawa Dina ke rumah sakit? Nggak mau Don, katanya kalau bawa Dina ke rumah sakit cuman ngabis-ngabisin uang doang. Astagfirullahaladzim, semalam juga ibu bilang gitu loh Kak. Kenapa ya kita harus punya ibu sekejam itu? Padahal kita ini anak kandungnya loh, bukan anak pungut atau anak angkat. Yang sabar ya Don, mungkin ini ujian buat kita. Tapi kita itu nggak boleh menyerah. Kalau gitu kakak beli obat pereda panas dulu ya di warung. Sementara itu, Ya ampun, ini beneran apa Farhan? Kita mau makan di restoran semewah ini. Emangnya nanti nggak kemahalan? ya dong, walaupun kemahalan aku kan rela kok demi pacar aku tercinta. Ih, kamu mah bikin melting aja deh. Oh iya, kira-kira kapan nih kita nikah? Ya ampun, kamu mah hebat banget. Kita aja baru jadian kemarin loh. Ini udah mau bahas nikah aja. Kamu gak sabar ya punya anak sama aku? Ya iya dong, pokoknya kamu tuh harus nikahin aku. Masa cuma macarin doang? Kamu tenang aja, aku bakal nikahin kamu kok. Kan aku juga udah cinta mati sama kamu. Batuwe, aku pengen tahu dikasih jatah sama kamu. Kamu mau nggak kalau nanti kita mampir ke hotel? Gimana ya? Sebenarnya aku mau, tapi apa nih? nggak kok, tenang aja, aku mau. Kalau kita langsung gas aja gimana nih? Wah, yang bener nih. Kalau aku sih hayu-hayu aja. Sementara itu di rumahnya, Don, kok kayak bau gosong gitu sih? ya Kak, astagfirullahaladzim Kak. Aku lupa tadi masak air buat ngompresi Dina, belum matiin kompornya. Ya ampun Doni, kok kamu itu bisa-bisanya sih teledor kayak gitu? Udah sana buruan dimatiin. Ya ampun Kak, udah kebakaran Kak. Gimana Kak, bantuin Kak, kompornya buat madamin apinya. Astagfirullahaladzim, tunggu sebentar Don. Perlahan api pun menyebar ke seluruh rumah. Loh, ini Bu Kades ngapain sih pakai acara nelpon aku? Halo Bu Kades, ada apa? Kok tumben banget nelpon saya? Ibu ini gimana sih? Rumah ibu loh terbakar beserta anak-anak ibu. Ibu ini bukannya jagain anak-anaknya malah pergi seenaknya. Hah? Rumah dan anak-anak saya terbakar? Ibu nggak lagi bercanda kan? Bentar ya Bu, saya langsung OTW pulang. Han, maaf ya, aku lagi ada urusan penting. Aku balik dulu kalau gitu. Saat di rumah, Astagfirullah, kok bisa sih rumahku kebakar kayak gini? Doni, Diko, Dina, kalian di mana? Nggak mungkin kalian ikut kebakar. Maafin ibu, nak. Ibu udah salah selama ini. Tapi ibu mohon jangan tinggalin ibu. Doni, Dina, Diko. Cynthia pun sangat menyesal dan terpukul. Ia masih tidak percaya bahwa anak-anaknya tewas terbakar. Hal itu pun kemudian menyebabkan dia menjadi gila.